protes dari LSM. Sepertinya kok tidak ada diindahkan kan gitu ya. Padahal kita sudah berkali-kali mengadakan sosialisasi, kemudian edukasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam, Pak. Terima kasih, Bu, ganggu waktunya di sini. Kami dari Cak Bimo, Bu, cangkulkan Bimas Modern. Kita ingin ngobrol-ngobrol ringan aja ini, Bu, dengan LHK. Terkait ada beberapa mungkin edukasi tentang lingkungan hidup yang mungkin masyarakat mungkin belum banyak ngerti ini, Bu. Mungkin sepintas mungkin saged disampaikan, Bu, nopo nih, Bu, Menteri sama Dinas LHK nih, Bu. Oh iya. Kami ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dulu memang awal-awalnya kita berubah Badan Lingkungan Hidup. Terus kemudian tahun 2017 berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup ini banyak yang kita tangani, yaitu salah satunya ada tentang tata lingkungan. Tata lingkungan itu menangani izin lingkungan. Izin lingkungan ya. Izin lingkungan ini tapi yang skala provinsi. Jadi ada memang izin lingkungan yang ditangani oleh kabupaten kota, ada ditangani oleh provinsi. Kami kebetulan punya komisi AMDAL. Jadi komisi AMDAL ini ada di provinsi. Jadi mungkin kabupaten kota yang menangani izin lingkungan yang tidak mempunyai komisi AMDAL kita bantu dengan komisi AMDAL di Jawa Timur. Kemudian kami juga menangani masalah pencemaran tentang pencemaran di sungai. Terutama yang kita tangani memang yang di Das Brantas sama Das Bengawan Solo, itu kita yang nangani. Kita juga ada uji udara, uji air, kemudian ada tentang tutupan lahan. Tutupan lahan ini kita kerjasama dengan Dinas Kehutanan untuk penanaman pohon kembali kalau mereka mengalami kerusakan atau seperti ada bencana. Kemudian kita juga ada yang menangani pengawasan lingkungan. Jadi pengawasan lingkungan ini bisa kerjasama dengan kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, yang mana memang kalau ada industri pada saat pengawasan di situ misalkan tidak ada izin TPS B3 atau izin TPS limbah ya. Kalau memang tidak mempunyai, kita menyarankan segera mengurus izinnya. Itu kita pembinaan dulu, kalau nanti pembinaan ada batas waktunya, segera urus izin, kita tinjau lagi. Kalau sudah punya izin ya mereka sudah aman. Karena memang disinilah pentingnya lingkungan hidup. Kalau industri-industri besar tidak taat tentang lingkungan, bagaimana dengan yang kecil kan gitu ya. Ini kita memang selalu mengedukasi. Kemudian ada di bidang kami juga tentang pengolahan sampah dan limbah B3. Ini pengolahan sampah dan limbah B3 inilah yang mana bisa berhubungan dengan aparat penegak hukum, bisa berhubungan dengan masyarakat, bisa berhubungan dengan industri kecil maupun industri menengah, dan juga bisa berhubungan dengan industri besar. Karena memang sampah ini saat ini sangat urgent sekali ya di Indonesia. Apalagi seluruh Indonesia semua mengkampanyekan Indonesia harus bebas sampah. Nanti pada tahun 2025. Ya, rencananya Indonesia bebas sampah itu tahun 2025. Kemudian yang B3 ini juga kita selalu ada bimbingan juga ke industri-industri, baik industri pengolah, industri penghasil, maupun ke rumah sakit. Karena kan limbah B3 ada di rumah sakit, ada di industri juga. Jadi memang kita selalu ada bimbingan teknis ataupun workshop-workshop tentang itu. Mungkin itu yang sebagian kita. Jadi saya lihat kerjanya banyak nih, Bu, ya, lingkungan hidup. Bukan hanya sepintas lingkungan hidup, ternyata banyak breakdown-nya, Bu, ya. Tugas-tugasnya mulai dari tugas yang besar sampai yang kecil gitu, Bu. Saya tertarik dari tadi yang mungkin disampaikan Bu Kapi tentang lingkungan hidup, tentang yang Indonesia bebas sampah itu bebas sampah 2025. Itu programnya mulai kapan ya, Bu? Ini kalau ini sebenarnya sudah dimulai tahun 2017. 2017 ya. 17 sudah ada perpresnya.
Kemudian kita tindak lanjuti dengan peraturan gubernur. Dan juga tindak lanjuti kalau di kabupaten kota peraturan bupati wali kota. Iya. Karena memang sampah inilah menjadi isu yang sangat global. Iya. Jadi sampah yang kita tangani itu sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Beda lagi dengan sampah yang medis atau sampah yang industri kan beda lagi ya. Karena memang harus dibedakan dengan sampah spesifik. Kalau sampah spesifik ada aturannya lagi lebih rigid. Memang bebas sampah ini sudah digagas oleh Presiden itu mulai tahun 2017, 2018, 2019 ada targetnya tiap tahun sebenarnya. Target inilah yang memang harus dicapai. Tetapi saat ini memang kabupaten, kota, provinsi berusaha mencapai target itu. Berusaha untuk ke sana memang. Kita sudah beberapa kali kita juga sudah mengedukasi masyarakat ya dengan berbagai program lah, baik di kabupaten kota, di provinsi sendiri juga ada banyak program yang tentang mengedukasi tentang sampah. Ini yang memang harus terus kita sosialisasikan di masyarakat. Karena memang kita makhluk hidup ujung-ujungnya pasti menghasilkan sampah ya. Iya, pasti. Dengan banyaknya jumlah penduduk bertambah, otomatis sampah bertambah. Ya. Targetnya kalau di tahun 2020 ini kira-kira udah berapa persen ini, Bu? 2020 ini sebenarnya targetnya harusnya sekitar 90% ya. 90% ya, Bu. Tapi nanti ada lagi data yang kami sampaikan. Jadi nanti harusnya seperti itu, tetapi memang ada beberapa kendala. Kendalanya memang masyarakatnya ini ternyata kesadaran untuk tentang sampah, membuang sampah tidak di sungai itu kecil. Iya. Karena sementara sampai saat ini itu paling sampah banyak, yang di sungai itu masih banyak sekali. Paling banyak di sungai ya, sekarang ya. Itu masih banyak sekali. Jadi kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya itu masih ternyata masih kecil kesadaran itu. Jadi harus kita kampanyekan terus buanglah sampah pada tempatnya. Meskipun sudah ada banyak sarana-prasarana, mulai dari 3 kotak sampah itu ya. Sampah organik, anorganik, sama-sama medis ya. Ada 3 jenis itu ya. Iya, tapi masih perlu kita gelarakan terus ini, Bu, sepertinya. Jadi tentang sampah. Nah, kalau kita melihat sampah ini kan kembali lagi ke hajat hidup orang banyak kan, Bu. Saya lihat ada beberapa sampah ini mungkin nggak semuanya tidak berguna. Ada juga yang berguna mungkin ya, Bu ya. Betul. Ada beberapa saya lihat sampah yang bisa diolah jadi pupuk kan gitu. Sampah pupuk, kemudian sampah yang bisa ini karena kemarin beberapa saya lihat sampah plastik pun bisa di recycle ya, Bu ya, didaur ulang ya, Bu ya. Kalau seperti hal-hal seperti itu, Bu, mungkin program dari pemerintah yang bisa, karena kemarin kan ada juga yang bank sampah lah, kebetulan juga di Surabaya ini banyak. Kalau naik Surabaya bis harus bawa sampah itu ya. Jadi sudah ada ya program-program seperti itu, cuma memang harus digelarakan terus ya, Pak. Dari LHK kira-kira ada seperti program lain, Bu, tentang sampah? Iya. Atau aturan-aturan? Sebenarnya memang sampah itu di Undang-Undang Persampahan itu yang menangani kabupaten kota. Kabupaten kota ya, Bu. Provinsi tetap berperan aktif di situ. Kita kebetulan juga ada program namanya Desa Berseri. Desa Berseri. Ada program Adiwiyata, kemudian ada program Eko Pesantren, ada program Kalpataru. Wah, itu. Jadi memang banyak program yang istilahnya mereka itu kita edukasi tentang sampah. Karena memang menyangkut masyarakat. Kalau Desa Berseri memang menyangkut masyarakat di pedesaan-pedesaan. Pedesaan ya. Kemudian Adiwiyata itu yang di sekolah. Kemudian kalau Eko Pesantren di pesantren. Karena pesantren kan tersendiri ya, lingkup tersendiri di pesantrennya. Kemudian ada Kalpataru. Kalau Kalpataru ini memang penggiat lingkungan. Jadi memang dia perseorangan atau kelompok yang memang peduli sekali dengan lingkungan. Jadi itu yang kita apresiasi, yang kita ada program. Dari beberapa itu kayaknya dari 4 ini yang lebih condong kayaknya desa sama pesantren ya, Bu ya, lebih mudah ya, Bu ya. Kalau yang lainnya harus, yang kedua ini kayaknya harus butuh encourage lebih lanjut ini, Bu. Iya, kalau yang lainnya memang kita harus kerjasama dengan kementerian pusat. Nah, kementerian ya, Bu. Jadi terkait itu, Bu, ini kan saat ini era pandemik ini, era pandemik. Kalau kita lihat orang banyak beraktivitas di rumah, Bu. Nah, otomatis sampah dihasilkan lebih banyak, Bu. Sampah. Apalagi saat ini kan kita
ada sampah medis kalau nggak salah Bu. Ini terkait dengan masker kan gitu kan Bu. Dari LHK mungkin ada edaran tertentu Bu tentang penanganan sampah medis ini Bu. Jadi kebetulan memang waktu pandemi itu memang kita sempat berpikir juga gimana nih tentang sampahnya masker yang di rumah tangga, karena kan banyak isolasi mandiri di rumah, kemudian isolasi mandiri di hotel, terus kemudian juga banyak rapid di mana-mana kan gitu ya. Kita sempat berpikir seperti itu, kemudian memang kementerian mengeluarkan surat edaran. Surat edaran itu tahun 2019, 2020 diedarkan, kemudian kita tidak lanjuti dengan surat edaran gubernur. Surat edaran gubernur sudah kita edarkan, kita tidak lanjuti lagi dengan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Itu juga kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang isolasi mandiri, agar maskernya itu sebelum dibuang mungkin bisa dirusak dulu atau digunting dulu ya, biar tidak terjadi istilahnya masker recycle kan tidak mungkin ya. Masker recycle kan tidak memungkinkan karena sudah terkontaminasi. Jadi kita tidak menginginkan hal itu, makanya kita menghimbau masyarakat untuk sebelum membuang ke sampah atau sebagainya itu dirusak dulu, digunting. Tetapi pada saat pembuangannya itu harus ditempatkan tempat khusus. Nah, itu juga tempat khusus itu nanti ditulisin, entah itu kardus, entah itu apa plastik warna kuning atau bagaimana. Kalau memang tidak punya warna kuning, ditulisin aja bahwa kardusnya itu ini berupa sampah masker, gitu, bisa ditulis seperti itu. Nah ini yang perlu kita edukasi terus ke masyarakat. Memang kadang-kadang saya selalu pada saat ada program berseri itu selalu mengedukasi seperti itu. Ya ini kadang apakah ini menyampai juga ke masyarakat, ke seluruh masyarakat juga kita karena keterbatasan tenaga juga ya dan waktu, jadi mungkin tidak semuanya bisa terjangkau itu, tapi kita memang sudah pakai surat edaran itu, kita menghimbau kabupaten kota tetap mengedukasi masyarakat. Mungkin nanti kita bantu dari sarana ini Bu, kita akan gelorakan bahwa pemakaian masker sampah-sampah ini. Terus untuk maskernya kenapa kok disendirikan jadi sampah masker sendiri Bu? Apa penanganannya beda ini Bu? Iya, karena kan mereka sudah terkontaminasi dengan penyakit kita kan istilahnya. Jadi memang harus penanganan beda. Kalau dimasukkan di TPA nanti campur dengan orang-orang pemulung pada saat ngambil pemulungnya itu kan juga takutnya ini sudah kena virus, kena lagi ke pemulungnya kena, kan kita juga tidak menginginkan hal itu, ada klaster lagi ya. Klaster di TPA nanti katanya. Iya. Seperti itu. Sampah medisnya contohnya masker ya Bu ya. Setelah itu sampah medis apa lagi nih Bu biasanya Bu? Banyak itu bekas-bekas rapid. Oh, rapid itu ya. Jarum-jarumnya rapid itu juga harus sendiri, harus dipatahkan dulu, kemudian ditempatkan tersendiri. Itu juga harus jadi ada tempat harus tersendiri. Maksimal ya. Jadi karena terkait karena rapid sekarang kan ada di bandara, ada di kereta, ada di bis dan terminal kan, itu yang semakin banyak tempat fasilitas untuk rapid, semakin banyak di situ sampah medis kan, karena sudah ngambil darah kan. Iya. Kalau yang sekarang ini kan kebetulan era pandemi, kebetulan kita nggak pengen sakit juga sih Bu, tapi ada saudara-saudara kita yang sakit kan Bu. Alhamdulillah insya Allah sembuh. Itu sampahnya juga banyak Bu sekarang. Di rumah sakit paling banyak sekarang. Iya, rumah sakit sudah memang saat ada peningkatan ya Bu ya? Setiap bulan ada peningkatan. Khusus yang COVID ini ada peningkatannya. Oh iya, jadi banyak sekali sampahnya. Jadi penanganannya harus maksimal. Iya. Terus kalau penanganannya Bu, perlakuannya setelah ini kan sendiri Bu, larinya kemana nih Bu penanganannya? Ke TPA atau ke tempat lain Bu? Ke TPS yang khusus limbah. TPS khusus limbah? Ya, khusus limbah medis. Mungkin bisa dititipkan ke rumah sakit yang punya TPS, bisa dititipkan di situ TPS limbah medis. Kalau mungkin ada rumah sakit yang punya insinerator untuk pembakaran, nah itu bisa juga dititipkan ke rumah sakit yang ada pembakaran. Oh, jadi perlakuannya ke insinerator ya? Insinerator. Karena kan banyak juga sekarang masyarakat yang lagi era pandemi ini kan susah nih Bu. Kalau masker-masker dibuang seadanya, tahu-tahu dicuci, dijual lagi. Nggak menutup kemungkinan, termasuk memang kalau kita lihat masker seperti ini masker medis, tapi banyaknya kan masyarakat itu pakai yang masker kain. Kainnya. Itu termasuk sampah medis juga Bu? Kalau kain kan bisa dipakai ulang, bisa dicuci, bisa pakai ulang sampai kapanpun. Kalau masker medis seperti yang kita pakai ini kan tidak mungkin dipakai ulang. Jadi ini yang bahaya kan yang dibuang langsung.
Seperti kalau kain masih aman karena bisa dipakai ulang, dicuci lagi, enggak masalah. Karena kan maskernya awal-awal pandemi kan susah sekali nih Bu. Dapatnya susah, sekarang maskernya udah terlalu banyak ini. Jadi orang udah pakai buang. Kalau dulu kan masker dia benar-benar aturan 8 jam kalau nggak salah Ibu ya. 8 jam pakai, 4 jam maksimum kan. Kalau sekarang orang 2 jam aja ganti lagi karena udah murah. Karena sudah murah. Jadi terkait itu Bu, kita akan coba nanti sampaikan juga ke masyarakat melalui sarana kita supaya penanganan sampah ini, sampah medis khususnya sampah medis ya Bu ya. Terima kasih Pak. Sampah medis. Kemudian untuk sampah rumah tangga Bu, ada aturan lain Bu selain sampah medis? Kalau khusus sampah rumah tangga memang ada aturan tersendiri. Jadi memang ada aturan tersendiri sudah diatur di situ. Tetapi kalau sampah medis, sampah B3 itu juga ada aturan tersendiri, mungkin lebih perlakuannya beda dengan sampah rumah tangga. Ya. Jadi itu untuk sampah medis perlakuannya udah ini tinggal kita ingatkan lagi ke masyarakat. Kemudian dari sampah medis saya bergeser ke sampah B3 nih Bu ya. Karena masyarakat sering dengar limbah B3. Apa sih Bu itu limbah B3? Selama ini kan taunya limbah B3. Asal aja ngomong limbah B3. Apa ya tapi ya? Setelah tanya limbah B3, iya Pak itu limbah B3 Pak. Setelah ngobrol, apa sih limbah B3? Ya nggak tahu Pak, pokoknya limbah B3. Mungkin sepintas Bu bisa disampaikan Bu tentang limbah B3 ini apa Bu? Limbah B3 itu kan limbah bahan berbahaya dan beracun. Iya. Contohnya kalau di rumah itu lampu TL. Oh lampu ya. Ya bekas-bekas baterai. Itu yang contoh di rumah kita ya. Itu termasuk limbah B3 karena dia mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya kalau misalkan batu itu sampai keluar cairannya, sampai terbuka. Lah seperti itu yang membuat bahaya memang. Itu ada kandungannya kimia yang sangat berbahaya. Ada kandungan bahan berbahaya yang sangat berbahaya. Jadi makanya kita namakan limbah B3. Memang kalau di rumah banyak sekali limbah B3 seperti kayak bekas baygon. Itu juga ada di dalamnya kan ada B3-nya juga kalau mereka. Makanya kan kadang bekas spray baygon itu kalau kena panas sampai bisa meledak kan gitu ya. Itu kan berbahaya juga. Jadi memang ada beberapa yang di kehidupan kita sendiri juga sebenarnya kita berdampingan dengan B3 kan gitu. Tapi B3 tidak separah B3 yang dihasilkan oleh industri. Kalau industri kan ada oli bekas, kemudian ada batu bara yang dihasilkan, ada kemudian flash es, bottom esnya kan gitu ya. Jadi tidak separah yang industri penghasil B3. Sebenarnya itu yang namanya B3 seperti itu. Jadi secara garis besar umum yang ada kandungan kimianya kan gitu. Jadi mulai biar masyarakat paham nih, oh ya berarti setiap yang berhubungan dengan ada kandungan kimianya itu termasuk B3 kan gitu. Meskipun B3-nya ringan, sedang, berat kan gitu. Ada kategori. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat Bu, apalagi di era pandemi ini kan banyak sekali masyarakat juga selain tinggal di rumah, dia juga berusaha di rumah kan Bu. Itu. Work from home ya. Work from home sebenarnya bukan work from home sih ya Bu ya. Bekerja dari rumah, mencari penghasilan usaha di rumah. Jadi kalau dari desa-desa ini kan banyak Bu yang bikin rata-rata sekarang udah mulai UMKM kecil kan gitu kan Bu. Tapi dia hubungannya karena kan perekonomian lagi seperti ini, yang penting gimana caranya bikin produk, tapi aturan belum tahu kan gitu kan Bu. Mungkin ada dari lingkungan hidup Bu terkait kegiatan-kegiatan UMKM ini, mungkin ada program-program edukasi kepada masyarakat apa yang harus ini, atau mungkin ada penanganan khusus karena kan UMKM ini kan orang-orang nggak ngerti kan Bu. Yang penting ada produk ini, ngolah ini jadi uang gitu. Tapi pakaiannya kan macam-macam gitu. Selama ini ada nggak kegiatan-kegiatan di situ Bu? Kita sebenarnya ada untuk menuju ke UMKM. Kita sudah mulai merambah ke UMKM. Yang kita memang harus mengedukasi UMKM. Jadi memang UMKM ini disarankan
mempunyai TPS. TPS ya. Atau izin lingkungan juga, lingkungan, tetapi mungkin izin lingkungan tidak sedetail yang industri besar, mungkin izin lingkungan yang sederhana. Tetapi itu pun juga harus koordinasi dengan kabupaten kota, LH kabupaten kota ya, karena TPS itu izinnya dikeluarkan oleh kabupaten kota. Ya. Jadi memang kita dorong untuk semua UMKM itu punya izin TPS. Apalagi yang memang UKM seperti servis sepeda motor. Kemudian servis mobil, itu kan rata-rata tidak punya TPS. Nah, iya. Ya, ini saat ini memang kita mengedukasi seperti itu. Jadi disarankan segera membuat UKL-UPL tapi yang sederhana. Ya, dibantu, mungkin kalau memang tidak tahu kita bantu. Gimana cara buat UKL-UPL kan gitu ya. Jadi kita bantu juga. Kemudian segera mengajukan izin ke kabupaten kota, izin TPS-nya. Jadi kalau misalkan aparat penegak hukum nanti memeriksa tuh, oh sudah punya izin. Tapi setidaknya kan ada pembinaan dulu dari sini. Kita akan sampaikan ke masyarakat terkait hal-hal tersebut. Karena kan mau nggak mau, memang kebutuhan ekonomi selalu berdampingan dengan aturan kan gitu. Kita gimana caranya? Kadang agak susah juga penegakan hukum kalau kita langsung penegakan hukum, tapi orangnya juga belum ngerti juga. Ujung-ujungnya nanti mematikan ekonomi kan gitu ya. Jadi berusaha dari LHK juga ada Ibu ya, khususnya kabupaten-kabupaten kota Ibu ya. Iya, dibantu dengan kita nanti pembinaannya. Jadi kita akan sampaikan juga ke masyarakat. Kebetulan kita ada rekan-rekan Babin Kamtibmas juga Bu untuk mengedukasi, khususnya selain kita menggerakkan ekonomi, kita juga menegakkan aturan kan. Iya, betul. Itu ada beberapa hal tentang sampah, mulai dari sampah ringan, medis maupun B3. Mungkin di era pandemi ini Bu, kita kan bahasnya tentang sampah aja, tentang lingkungan hidup Bu. Lingkungan hidup ini kan sekarang sudah mulai musim-musim penghujan ini Bu, musimnya pancaroba. Mungkin ada, tadi saya sempat Bu Kabid menyatakan bahwa sampah paling banyak ada di sungai kan gitu kan Bu. Mungkin ada yang mungkin disampaikan Bu dari LHK Bu tentang itu Bu. Iya. Kita menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampahnya di sungai, khususnya sampah sampah popok bayi. Kalau sampah popok bayi biasanya memang masyarakat itu masih berpikiran bahwa kalau dibuang di TPA atau tempat sampah, mereka khawatir dibakar. Dan ada istilahnya sulutan kan gitu. Nah itu Bu, itu orang-orang umum termasuk saya itu Bu. Jadi akhirnya kita menghimbau menggunakan popok yang bisa dipakai ulang. Itu ada industri yang mengolah itu, membuat itu popok pakai ulang. Kalaupun memang masyarakat itu nanti memakai popok sekali pakai, saya minta jangan dibuang di sungai, tetapi di plastik tersendiri, kemudian dibuang di tempat sampah, tidak masalah. Tapi bilang aja ditulisin sampah popok. Nanti biar istilahnya kita kan biasanya punya bank sampah. Jadi bank sampah tersebut itu bisa juga menggunakan sampah popoknya. Bisa dibuat sebagai tempat tanaman, tapi tanaman hias ya sementara ya. Jadi banyak kreasi yang dari popok. Atau kalau Anda memang nanti mau dipilah sendiri, ada bank sampah yang memilah-milahnya itu istilahnya kapas dibuang atau bagaimana, nanti plastiknya tersendirikan, jadi dipisah-pisah lah istilahnya. Jadi kalau bisa jangan dibuang di sungai, karena kalau dibuang di sungai akan mengakibatkan banjir Pak. Karena ini memang menjadi keadaan yang sangat darurat lah, karena berkali-kali gubernur juga sudah mendapatkan istilahnya protes dari LSM. Sepertinya kok tidak ada diindahkan kan gitu ya. Padahal kita sudah berkali-kali mengadakan sosialisasi, kemudian edukasi juga, kemudian kita malah ada kegiatan bersih-bersih sungai, baik dengan industri, dengan masyarakat, dengan kelurahan, desa, kita bekerja sama untuk bersih-bersih sungai. Itu yang kita lakukan. Memang anggapan masyarakatnya yang susah, Bu. Termasuk saya pun anggapan, nanti kalau ini sulutan, padahal kita udah buang sampah kita plastikin sendiri, cuma masih anggapannya masih ke bawah aja kan gitu. Akhirnya ya udah sampah, cuma mikir juga kan ternyata juga nggak apa-apa juga sih. Iya, nggak apa-apa, karena memang sekarang di aturan undang-undang persampahan tidak boleh dibakar kan. Sampah tidak boleh dibakar. Jadi itu
kecil kemungkinan akan dibakar. Oh gitu. Ya, itu ada beberapa informasi baru Bu, mulai tentang apalagi popok ini baru ini Bu. Jadi itu mungkin dari kami Bu, ada mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat Bu, terutama rekan-rekan yang di luar, kesan-pesan dari Ibu tentang lingkungan hidup atau apapun, monggo Bu. Terima kasih. Saya mungkin pesan aja kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya dengan baik, agar tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan, karena banyak sekali bencana yang di Indonesia itu disebabkan oleh sampah. Seperti terjadi di Jawa Barat itu, sampahnya sudah menggunung, akhirnya terjadi longsor, menimpa masyarakat, ada beberapa yang meninggal. Jadi ini ya kita himbau kepada masyarakat agar mengelola sampahnya dengan baik dari rumah tangga. Bisa dibuat kompos, kemudian bisa dipisahkan juga sampah plastiknya atau sampah botol-botol plastik, kemudian kerjasama dengan bank sampahnya untuk dijual lagi, menjadi ekonomi lagi sampah plastik itu. Jadi sampah ini bukan menjadi musibah, tapi sampah ini menjadikan berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sampah ini kita biasa membuat sesuatu itu udah barang buangan kan gitu. Ternyata bisa menjadi berkah lain supaya didaur ulang. Matur nuwun Bu Kabid atas waktunya. Sama-sama. Kami dari Cak Bimo nggantu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.